Potato Podcast Gregete Tambo, di mana hobimu, di situ hatimu. Hai, terima kasih sudah mengklik video podcast ini. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and press the bell. Don't forget to enjoy this video juga ya. Selamat datang lagi di Potato Podcast Gregete Tambo. Ini adalah program dari Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang yang bakalan ngobrol-ngobrol sama banyak OMK tentang hobi-hobi mereka. Dan ini semoga juga bisa jadi inspirasi nih untuk kamu yang sedang mencari hobi atau sedang mencoba menekuni sebuah hobi. Nah, dan someday kamu akan berpikir bahwa hobiku akan menjadi something yang besar gitu ya, dan juga bisa menjadi sesuatu hal yang bisa membanggakan dan juga mendulang banyak prestasi dan money tentunya juga ya. Dan kali ini aku bakalan ngobrolin juga tentang selama masa pandemi. Seperti yang kamu tahu ya teman-teman Tambomania nih, selama masa pandemi ini banyak kegiatan-kegiatan yang akhirnya dilakukan di rumah, terutama kayak WFH juga ya, work from home, terus juga kegiatan-kegiatan sekolah juga pada akhirnya banyak yang online, banyak yang dilakukan di rumah. Dan ini akhirnya bikin banyak challenge juga yang secara online. Di TikTok tuh banyak banget ada yang latih challenge lah ya, latih bukan latih, kayak bukan orang Jawa ya say, latih challenge. Terus juga ada beberapa challenge lainnya, joget-joget begitu yang maaf tante culik aku dong, itu kan juga ada ya TikToknya seperti itu. Nah, termasuk challenge make up juga ya, yang banyak banget juga ada di TikTok. Dan kali ini kita akan ngobrolin juga tentang per make upan barengan sama salah satu OMK nih. Ada Mbak Francisca Citra. Dadah dulu. Yang mana nih? Yang semuanya dong. Kan okay. Banyak nih, kebetulan ada 9 kamera. Oh iya. Tapi kameramennya cuma 2. Jadi muter-muter ya Kak ya. Iya. Oke, Mbak Citra panggilannya ya. Kok saya betul. tahu ya. Kan belum berkenalan. Bisa perkenalan dulu nih Mbak Citra di kamera yang ini. Mana Nama, ya? Terus juga asalnya dari mana, Instagramnya juga boleh. Silakan. Oke, perkenalkan, nama aku Citra. Instagramku Francisca Citra, FRANSISKA CITRA-nya 2 kali gitu. Terus aku dari Jogja dan kebetulan di OMK Pugeran. Oke, gitu. dari Paroki Pugeran ya, Kak Paroki ya. Pugeran. Iya. Pugeran. Kok Pugeran? Pugeran. Karena ini ya jauh, jadi kayak kebelibet gitu. Oh, belibet. Kayak ini ya, bahasa Jawanya bagus ya. Iya gitu Bodo banget amat ya. Oke, gimana kabarnya Mbak Citra? Oh, baik sekali Ibu Agatha ya. Baik sekali ya. Benci banget aku harus talk show sama dia ya. Kebetulan sih one of my close friend ya, Tambomania. Jadi kita udah temenan kurang lebih 10 tahun 90 tahun ya. Beda omongannya ya. Iya. Terlampau tua kita. Iya. Seperti tadi yang di di awal tadi aku sebutin tentang challenge yang ada di TikTok. Kamu juga pasti ikutan ya, Say? Iya, Say, tentu aja. Everything has changed gitu, Oh ya. iya benar, tapi bisa dicek aja di Instagram kan tadi udah. Ya, ini ya. Boleh di-follow juga. Oke, nanti akan ditaruh di bawah ya untuk Instagramnya ya. Kalau ikutan challenge kayak gitu, motivasinya apa tuh? Kayak apakah memang mengisi kekosongan atau OTW jadi selebgram nih, Say? Oh iya, jadi ya emang mengisi kekosongan waktu ya, karena pengen mengeksplorasi lagi. Terus habis itu ya kalau misalnya ternyata sama Tuhan diberi kemudahan untuk menjadi selebgram ya puji Tuhan gitu kan ya. Jadi kayak gitulah. Siapa tahu habis itu endorse ya Kak. Betul, Say. Siapa tahu habis ini dapat endorsean. Iya, benar. Make up lumayan ya. Iya, lumayan. Endorse make up yang brand-brand besar begitu ya, Kak ya. Kalau pada dasarnya emang suka make up atau ya udah kayak cuman tertarik aja, atau malah udah ada motivasi dari kecil untuk belajar make up? Oh, kalau suka make up udah dari lama, udah dari SMA SMP gitu, tapi baru menekuni lebih dalam itu sekitar setahun yang lalu lah, baru belajar bener-bener kayak gitu sih. Oke, berarti memang dari SMP SMA udah tertarik sama dunia per make upan ya. Kebetulan ada mental ya Mbak, jadi suka dandan gitu. Ada mendes ya berarti ya, mental desa gitu ya. Jadi suka dandan. Iya, suka dandan, suka merubah yang
tadinya jelek jadi cantik gitu. Oh, begitu. Jadi menurut Anda dandan itu juga bisa mengubah penampilan seseorang ya? Yoi, bisa mengubah kalau misalnya kurang jadi lebih baik kayak gitu. Tapi kalau udah baik kadang malah jadi bisa lebih jelek. Tergantung make up-nya ya. Baiklah. Apalagi kalau cuman yang begini terus begini tiba-tiba, itu kan juga agak gimana ya. Bener. Oke. Nah, tapi kalau ada yang bilang make up itu sebenarnya memang banyak yang lebih cantik kalau tidak bermake up. Tapi setuju nggak kalau memang make up sendiri bisa meningkatkan kepercayaan diri? Kalau buat aku iya sih, setuju buat meningkatkan kepercayaan diri. Tapi sebenarnya kalau nggak make upan pun, kalau cantik mah cantik aja gitu loh. Maksudnya semua orang tuh sebenarnya cantik, cuman gitu kan. Kayak kamu kan dari dulu emang cantik banget gitu kan. Nah, tapi dengan adanya make up misalnya nih pipinya cabi jadi lebih kurus, terus bibirnya rada gede bisa jadi kecilin. Oh, itu seperti apa kegiatannya bisa tampil gini? Iya, gitu. Jadi dijembeng ya Iya, bahasanya bener ya? banget dijembeng. Terus nanti jadi ya gitu. Oh, jadi ada teknik-tekniknya ya. Iya. Oke, berarti ngomongin juga teknik di per make upan sendiri juga ada teknik-tekniknya seperti itu. Apa teknik apa aja tuh yang kamu ketahui, Cid? Kalau teknik-tekniknya maksudnya namanya tuh nggak ada, cuman kalau misalnya kayak ngeblend make foundation lebih teratur tuh ada, misalnya foundation tuh di tap-tapnya ke atas nggak ke bawah biar mukanya lebih naik kayak gitu. Terus kalau misalnya lipstick kan ya kalau misalnya lebih gede berarti di Mas, apanya yang gede? Bibirnya ya. Bibirnya yang gede ya. Kan yang di lipstikin bibir kebetulan bukan jempol kaki. Iya betul. Jempolnya bibirnya ya. Bibirnya digambar dulu rada di luar garis bibirnya jadi nanti bisa lebih besar kayak gitu. Oh, bisa merekah gitu Bisa ya, Kak, ya, merekah. kayak Angelina Jolie. Iya, isai gitu. Oh, berarti memang ada beberapa sebenarnya teknik yang kalau kamu tidak mengetahui namanya kebetulan Iya. tapi ada beberapa kayak triknya begitu ya, Kak, ya. Gitu, iya. Triknya untuk bisa memudahkan aja dan itu tadi kayak foundation harus ke atas ya. Kalau turun nanti bleber, Mbak. Oh, gitu Jadi, ya? Nah gitu. kalau aku ke dalam Ngetetep. gini sih kayak ngelepo gitu loh. Jadi mukanya mak delesep gitu ya. Delesep begitu kan mukanya kebetulan. Nah, oke. Kalau mempelajari make up dari setahun yang lalu, itu belajarnya kan kalau suka ya udah suka, mungkin nonton video dan lain sebagainya. Tapi kalau belajarnya pernah ikut kursus gitu nggak? Iya, kalau kursus tuh kebetulan tahun ini, tapi itu enggak maksudnya belum MUA yang terkenal tapi memang udah proper di bidangnya gitu. Terus kalau tahun-tahun kemarin ya masih belajarnya via YouTube. Kebetulan sih aku belum fokus sampai ke wedding ya. Mungkin tahun-tahun inilah aku bakal les lagi buat yang wedding kayak gitu. Oke, oh berarti memang make upnya masih make up yang sederhana Yang wisuda kayak gitu. Iya. Oke, terus mungkin bridesmaid Ya, begitu ya. bridesmaid, lamaran gitu masih bisa lah. Kalau wedding kan harus dipaes atau kayak gimana kan lebih Ada susah. tekniknya Ada lagi tekniknya ya? lagi. Benar. Tapi kalau udah paesnya Jogja sama Solo aja udah beda ya, Kak, ya. Iya benar, beda banget. Benar. Kalau berarti juga suka nontonin beauty vlogger. Siapa aja nih tontonin tuh? Jarna ya, karena ada everything has changed Aku gitu nggak ya. tahu sih itu siapa kebetulan ya. Oke. Aduh, gimana Mbak? Oke. Kok nggak tahu itu. Terus ada Vina Gracia. Aku paling seneng sih Vina Gracia karena kan dia make upnya flawless gitu. Oh, Gitu. Jadi kalau flawless tuh misalnya kayak gimana sih? flawless tuh ada nggak berminyak tapi berkilau gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya gini pantulan cahayanya tuh ada, Kak. Oh, jadi nggak kelihatan kayak pakai margarin ya, Kak, Iya, biasanya iya kan? bener. Jadi kalau misalnya kita foto gitu kayak ada cahaya ilahinya buat di muka gitu. glowing gitu. Lah kayak gitu. Oh, tapi nggak ngelengo ya. Iya, nggak Glowing tapi nggak ngelengo. Itu tadi sih Vina. Vina Gracia. Kalau yang Jarna tuh kan dia lebih apa ya? Dibuat jadi kayak lebih ke orang lain kayak tadi kan maksudnya kayak dia bikin latih challenge tadi kan makeup karakter make up mungkin. karakter. Iya, make up karakter. Nah, kalau aku lebih condongnya ke si Vina Gracia itu karena dia bener-bener make up yang flawless terus yang kayak terlihat berminyak tapi sebenarnya nggak berminyak. Oke, Jadi kayak mukanya tuh sehat gitu. Aku nggak begitu suka yang terlalu bold gitu loh. Oh, oke. Gitu. Tapi kan yang terkenal tuh kayak Tasya Farasya. Iya, gitu Tasya kan. Farasya. Aku juga. Rachel Goddard. Rachel Goddard. Terus adiknya siapa? Adiknya Jovi Adiguna itu siapa?
Sarah Ayu. Sarah Hayu. KKI juga ya KKI kan. ya kebetulan Kak? itu bagus juga loh make upnya. Tapi iya loh, dia perkembangannya pesat Iya gak sih? pesat. Itu alisnya yang tadi yang nggak bisa jadi bisa kan. Iya makanya keren gitu. Apa Anda gitu-gitu aja kali ya? Pakai kan kalau KKI kan pakai balon yang ngetep-tepnya. Anda bisa pakai ban bekas mungkin. Mungkin pakai ini sih, pakai spons buat nyuci nyuci piring gitu ya. Agak Jadi kurang lebih ya. ini. Coba lagi ya. Coba abis ini ya kita ngelucu lagi ya. Abis ini dicoba lagi ya. Iya, Kurang ya Kak ya. Gak apa-apa. Saya apresiasi. Iya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Tangan saya yang satu pegang HP. Nitip ya. Oke. Berarti kalau untuk panutan bermake up, entah apakah memang kan ada beberapa orang yang memiliki panutannya tuh malah ibunya mereka gitu kan, yang flawless juga, atau mungkin dengan gaya make up yang kuno tapi sekarang muncul lagi kayak gitu. Kalau panutan make upnya apakah memang si Vina Gracia? Iya. Aku Vina Gracia sih dari dulu karena dia flawless make up gitu, dan aku nggak begitu suka yang terlalu bold. Sebenarnya aku juga suka sama Tasya Farasya, tapi kalau Tasya Farasya itu kan lebih tebel ya, jadi aku lebih senang ke si Vina Gracia itu. Oke. Dan dia kebetulan juga make up artist juga. Dia juga makeup artist ya. Berarti ya beauty vlogger ya, makeup artist gitu. Berarti kalau yang Citra pelajarin sendiri dari nonton YouTube mereka, itu yang dipelajari apa aja tuh? Maksudnya kan oke, pasti belajar di kursus tuh pun juga belajar tentang itu tadi, ada beberapa tips-tips yang memang selama ini mungkin ada banyak yang salah atau belum melakukannya gitu kan. Kalau teknik-teknik atau mungkin belajar tentang memilih warna atau apa aja tuh yang dipelajari dari beauty vlogger? Kalau itu sih dari awal dulu ya, kayak misalnya kita harus mempersiapkan muka tuh harus bersih supaya bisa nempel semua tuh bedak dan lain-lain. Terus habis itu kalau misalnya lebih pengennya flawless nggak matte, berarti bedaknya nggak usah terlalu pakai bedak padat, tapi pakai bedak tabur, bedak powder gitu kan. Terus diusapinnya juga pakai brush, jadi nggak usah pakai spons. Terus habis itu kayak kalau eyeshadow gitu tuh harus di blend. Jadi kalau misalnya kadang kan kita, Kak, make up tuh susah nggak sih Kak? Make up sebenarnya itu gampang, cuman asalkan di blend aja. Jadi kalau misalnya belum bisa make up, terus ada make up misalnya warna coklat gitu aja, dikasih aja terus langsung di blend, itu udah bagus banget gitu. Yang bikin aneh tuh kadang misalnya eyeshadow tadi nggak di blend, terus habis itu misalnya tahu tone-nya tuh kuning tapi ternyata pakainya putih jadi kan abu-abu kayak gitu ya. Mukanya abu-abu ya. Iya, jadi Kak. sini sama ini beda. Iya, terus kalau foto memperlihatkan cincin begini, ini belang ya, Iya, seperti gitu, saya anak motor bener. banget ini. Iya kayak gitu sih. Kalau mau kadang kan kalau misalnya di wedding juga misalnya mukanya sudah terlalu putih, terus tangannya juga di make upin Bener, kayak gitu. Jadi pas foto gini kan nggak jeglek ya istilahnya. Benar, gitu bahasa ya, Spanyolnya jeglek ya, Iya, Kak jeglek. ya. Iya, bisa Gitu. beda. Termasuk di leher Di ya, leher Kak, ya. bener, iya. Yang paling penting ya, Kak. Udah ini nanti kan beda kan aneh ya jadinya kelihatannya gitu. Malah kayak pakai manset ya, Iya. Kak. Mansetnya tapi hitam ya. Waduh, sepertinya untuk Anda yang merasa gitu ya, Anda jangan menggunakan manset hitam ya, manset hitam alami Kak Iya ya. maksudnya gitu. Oke, kalau make up sendiri kan juga ada trennya ya. Ada tren-tren make up yang selama ini juga kayaknya dari masa ke masa tuh kayak beda-beda aja gitu. Kalau dari Citra sendiri pernah mengikuti setiap tren itu tadi, atau ya karena mungkin pengen bikin video TikTok itu tadi juga, atau enggak tuh? Kalau mengikuti tren tuh sebenarnya enggak, cuman kalau misalnya misalnya pengen bikin video TikTok, nah yang lagi nge-booming tuh apa, terus ngikutin itu. Tapi kalau tren tuh kan setiap orang tuh punya, maksudnya misalnya make upnya sekarang flawless, besok bold, terus apa kan beda-beda. Nah ada sih satu kata-kata dari make up artis namanya Ryan Golfi, jangan ngikutin tren tapi biarlah kamu menjadi tren kayak gitu. Jadi mungkin ya itu tadi, mungkin aku nggak begitu suka yang bold, makanya aku lebih suka yang soft gitu. Flawless gitu. Tapi kalau dari sekian banyak tren make up yang pernah booming juga tuh di muka bumi ini, ada nggak tren yang kamu nggak suka, bukan bukan nggak diikutin tapi lebih ke arah nggak suka, ini kayak nggak banget kayak gitu? Oh kalau nggak banget tuh menurutku semuanya bagus, cuman aku tuh nggak suka,
bukan nggak suka, nggak cocok mungkin ya kalau misalnya kayak misalnya bibirnya tuh terlalu bold. Jadi sebelum pakai lipstick itu dipakein lip liner gitu. Jadi kan bibirnya lebih gede. Nah, aku tuh lebih suka tuh gayanya tuh yang tipis bibirnya. Jadi kayak pakainya Gini ya Kak, dia manis banget loh. manis tipis gitu. Jadi kayak yang model-model makeup Korea gitu. Nah, Song Hye Kyo. Iya, Song Hye Kyo. Oh, Hye Kyo. Gitu. Kayak gitu ya, Iya. yang memang apa namanya Korean look Iya, gitu ya Kak. Korean look yang kayak nggak makeup padahal makeup Geli gitu. banget. Termasuk ketika pernikahan dari Prince Harry dan juga Meghan Markle kan juga sempat Iya, ada makeup no bener. makeup ya, yang kenapa gitu loh. Kalau Anda tidak bermakeup, kenapa Anda bermakeup? Gimana Iya, sih maksudnya iya, kayak iya. makeup no makeup gitu, terus akhirnya banyak yang mengikuti tren makeup no makeup juga yang tapi kelihatan kalau Iya, pakai makeup sih iya, say. iya. Tapi ini loh, yang makeup no makeup itu malah lebih susah sebenarnya daripada bold makeup. Maksudnya kalau kita mau mengubah wajah orang menjadi lebih cantik itu tuh gampang banget kalau tinggal dempulnya misalnya rada di dempulnya ya. Jempol ya. Jempolnya itu rada ditebelin aja, terus matanya dijahit mata, ada Sorry? jahit bulu mata Serius? namanya. Iya, itu ada tekniknya namanya jahit bulu mata, jadi nanti matanya tuh bisa naik gitu. Bulu matanya. Iya, Kalau maksudnya. matanya naik Gini ya, gini ya, Kak. Tinggal begini. iya maksudnya bulu Kebetulan. matanya maksud saya. Terus dia jadi lebih tebel, terus matanya lebih belok gitu. Ada tekniknya. Tapi kalau yang no make up itu kan istilahnya kayak muka biasa tapi lebih terlihat fresh, itu lebih susah dan enggak bener. begitu banyak make up artis tuh bisa gitu. Benar. Buat kayak gitu. Itu sebenarnya kalau makeup no makeup tuh main di apa sih, kayak foundation gitu? Foundationnya warnanya sama gitu, nggak yang kalau di atas tone ya cuman satu tone di atas gitu. Kadang kan kita kalau misalnya makeup wedding atau makeup wisuda itu kan pengennya kayak lebih terlihat lebih bersinar gitu kan, berarti foundationnya kadang 2 di atas dari kulit warna tone-nya. Tapi kalau makeup no makeup biasanya ya setone aja, jadi kayak nggak kelihatan makeup. Kayak aku ini kelihatan makeup nggak? Kelihatan loh. Aku pikir kamu bangun tidur. Oh iya, kayak gitu, iya. Sama sekali. Bulu mata kamu nggak ke atas. Iya Nggak, kan? sama sekali. Kayak sehat banget gitu Kayak kan. bibirnya merah kayaknya gara-gara godong jati Iya. ya. Bukan ya? Habis makan Fanta, minum Fanta. Wah, Iya. minum Fanta. Iya, jadi merah gitu. Dari merah mereka ya, emang nggak kelihatan sih kalau pakai make up, hebat banget, kayak bangun tidur langsung ke sini ya Kak ya. Iya, tadi kebetulan nggak. I woke up like this gitu. Oh, woke up like this. I know. Habis itu ini jerawatan Anda woke up like that ya. Kalau apa namanya kalau nge-make upin. Sabar ya. Enaknya atau lebih gampangnya, ini mohon maaf lah dan batin agak letoy kebetulan ya. Jadi memang saya pekerjaannya lebih dari host, Iya. yaitu membenarkan make-upin ya? membenarkan Sambil make up, megangin, make up lagi, megangin mic. ini tapi ini seru kebetulan ya, kegiatan ini seru sekali dari tadi, kayak saya banyak kegiatan gitu loh, Iya. seneng banget. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mensponsori untuk membeli mic yang letoy ini. Jadi mohon maaf kalau ada yang mau endorse ini yang letoy, apanya sih mic-nya, apa stand mic-nya sih? Pokoknya bagian itu, nah silahkan di endorse. Boleh ya. Bisa langsung di bawah ini ya, nanti silahkan komen aja atau hubungi Roma Budi. Oke. Saya siap banget ini karena setiap episode kebetulan seperti ini ya Kak ya. Iya. Kayak Tadi seneng megangin aja terus gitu ya. Kayak saya kemana-mana gitu loh kegiatannya, kayak yang harusnya kan bisa begini, Iya. bisa begini, saya harus begini. Oke, kembali lagi nih tadi. Kalau make up, enaknya nge-make upin orang apa make up sendiri? Kalau ditanya enaknya pasti nge-make upin diri sendiri. Oh ya? Iya, karena kita udah tahu bentuknya dan lebih sering. Tapi kalau nge-make upin orang itu enaknya adalah ketika misalnya yang di make upin tuh kayak ngerasa, kok aku cantik, tambah cantik gitu. Oh, itu ada kelegaan tersendiri. Tapi kalau terus yang di make upin terus nyesel, itu agak sedih ya. Coba Mama, aku cantik kayak gitu ya, meyakinkan diri sendiri, aku yakin aku cantik kayak gitu ya, yang make up no make up tapi kok aku seperti siap jadel gitu ya Kak. Jadi itu Jadi kayak tebel banget gitu ya. Bener kayak berarti kepuasan tersendiri ketika memang klien merasa Iya. puas dan merasa lebih cantik begitu Betul, ya. iya. Oke, berarti kalau selama ini juga menerima klien yang kayak wisuda itu tadi ya, yang paling serius, karena sebelum
sebelum make upin pengantin deh kan. Iya, Kalau iya. wedding katanya masih belum ya. Iya, masih belum. Itu apa, bridesmaid? Iya, bridesmaid, wisuda. Terus misalnya ada yang pengen pergi terus minta di make upin itu juga ada loh, Itu Mbak. kegiatan apa? Iya, ada. Jadi kayak, Mbak kosong nggak tanggal segini, mau kemana? Cuman makan doang gitu. Itu ada. Kan lumayan tuh, mumpung hobi bisa menghasilkan duit juga kan. Betul, hobi Nah, tuh gitu. bisa tuh. Karena pekerja yang paling enak adalah hobi yang dibayar ya Kak. Betul. Itu mantap banget memang. Itu termasuk tadi ya kayak. Iya, termasuk tapi tadi. kalau permintaan klien, ada nggak permintaan klien yang nyeleneh gitu kayak Mbak aku mau kelihatan matanya ada 7 kayak gitu kan? Atau aku mau alisnya seperti sapi yang sedang mau karapan, nah kayak gitu. Ada kayak gitu nggak? Oke, sekali lagi saya masih repot dengan ini ya Kak ya. Apa Silakan tukeran dijawab. aja? Apa saya ngobrol di situ aja berdua ya? jadi gini ya. Nggak jadi physical distancing dong Kak. Silakan. Gimana tuh? Nggak ada sih kalau misalnya yang aneh-aneh gitu, nggak ada. Sejauh ini ya nggak ada. Nggak tahu habis ada video ini terus tiba-tiba Mbak saya pengen jatil terus minta tolong di make upin kayak jatilan gitu, aku juga nggak tahu ya. Benar. Kalau apa namanya berarti masih Masih yang wajar. standar ya Kak. Kebetulan wajar ya, standar wajar. Masih standar, masih wajar, masih yang kayak paling cuman kalaupun milih paling cuman kayak milih warna lipstick ya. Kadang misalnya kayak udah dibikinin alis terus kayak ini kayaknya kurang naik sedikit gitu. Ya kayak gitu-gitu aja sih. Dan tapi tuh aku malah seneng ketika kliennya tuh ngomong kayak misalnya kurang alisnya naik, atau misalnya bedaknya kurang banyak atau kayak gimana itu diomongin. Karena sedih kalau ketika udah jadi terus nanti dihapus. Itu kan sedih banget. Tapi sampai Nangis sekarang dong biar kita ratingnya tinggi. Nangis. Enggak. saya pernah enggak. Curhat untuk Anda yang pernah menghapus make up setelah di make upin sama Citra. Ini kita ngomongin Anda. Habis ini talk show ya. Ini kan talk show. Ini talk show, menurut Anda kita lagi ngapain ini? Domino, mohon maaf loh. Jadi dari tadi Anda belum sadar kita talk show. Kan baru bangun. Baru bangun, oh ya lupa. Baru bangun belum sempat make up ya Kak Iya, ya. belum Oke. Oke, berarti lebih baik malah ngomong jujur Iya, ya. ngomong jujur. Terus kayak misalnya ketika di make upin tuh aku lebih seneng ngajak ngobrol. Jadi tahu misalnya pas lagi ngobrol tatapan gitu, oh ini kayaknya bagus kalau misalnya highlightnya lebih banyak di sekitar pipi, atau misalnya lipstiknya, oh kayaknya orangnya lebih cocok lipstiknya merah atau pink atau soft kayak gitu tuh. Jadi nggak yang terus cuman diem gitu, aku malah nggak seneng yang kayak gitu. Tapi diem tapi terus ntar belakangnya Ngapus gitu ngapus kan, atau, sedih ya. atau bilang kayak aku cantik kalau diginiin deh Mbak kayak Iya, gitu kayak sama Maya. jutek banget ya. Kayak Gitu. bibir aku kayaknya oke kalau lebih biru pucet gitu. Kayak habis tipes gitu kan, siapa tahu kan. Ada ya kayak gitu mungkin. Berarti masih sederhana ya. Iya, masih sederhana. Masih sederhana. Kalau sejauh ini klien mungkin bisa disebutkan eventnya juga atau mungkin ada orangnya atau seperti apa yang paling apa ya dibilangnya ya paling enak untuk di make upin tuh, ada nggak sejauh ini? Kalau paling enak semuanya enak. Kalau paling susah ada malahan. Oh iya? Iya, adalah salah satu, nggak usah disebut namanya. Jadi Ya udah Instagramnya aja. atau nomor teleponnya sekalian. Langsung kita konfirmasi apakah Anda sulit di make upin gitu. Jadi kalau itu sih karena aslinya orangnya itu udah cantik. Nah, kayaknya ngomongin aku deh. iya kayaknya kamu banget kan. Aku pernah di make upin soalnya sama dia ya Ya kebetulan. sampai ini ya heboh dikira beneran tunangan itu ya. Nanti habis ini saya akan minta editornya untuk memunculkan foto saya yang ala-ala begini dipikir tunangan ya. Tunangan, Padahal bener. cuma foto ya Iya, Kak cuman ya. foto. Nah itu tuh kebetulan dia memang dasarnya orangnya udah cantik. Jadi kadang susah gitu. Emang aku mengakui ketika orangnya itu sudah cantik secara look. Bukan berarti terus ada yang jelek tuh, enggak. Maksudnya Alah tapi memang Anda dalam hati itu dah. secara tidak langsung ya. Mari kita semua mengaminkan gitu kan. Secara Habis tidak ini langsung. banyak hatersnya nih aku. Benar. Jangan menggunakan MUA ini gitu kan. Enggak. Iya itu maksudnya emang dasarnya tanpa make up aja udah bagus. Nah ketika di make upin kadang tuh ternyata lebih bagus nggak make upan gitu loh. Oh, Ada beberapa iya, kayak bener, gitu. bener. Nah terus itu waktu itu dia alisnya tuh tebel banget. Jadi mau dibikin kayak gimana kalau nggak dikerik tuh susah. Sedangkan mintanya kan nggak dikerik. Nah itu terus ada satu waktu alisnya tuh jadi kotak kan. Aku kan langsung kayak
Kok jadi kotak? Mungkin dia terus kalau ketemu keluarganya, loh kamu habis dari rawa-rawa gitu. Kenapa? Itu ada lintah. Nempel. Ada lintah nempel 2 di kanan dan kiri gitu ya. Iya, tapi untungnya dia tuh ngomong kayak kayaknya bagusnya diginiin, jadinya terus aku jadi ngerti, oh betul, iya, betul, terus betul, akhirnya betul. nemuin yang pas gitu, terus aku rada hapus sedikit, terus akhirnya udah jadi. Oke, oh berarti gitu. memang mungkin lebih ke arah pressure ya. Iya, iya, Pressernya itu tadi karena takutnya mungkin orang-orang ngejudge kayak ih cakepan nggak pakai makeup Iya, ya kayak gitu ya. kan sedih ya. Iya, ya oke. Emang sedih Kamu sih. nggak sedih ya? Kebetulan kita tidak ada hubungan apa-apa ya. Jadi kayak hubungan kita kan hanya pertemanan. Oh iya, lupa Jadi saya. kayak ya udah kamu sedih aku bahagia tetap. Kalau semua sedih siapa yang mau bikin bahagia ya kan? Iya, bener. Baiklah. Penting emang omongan ini. Kalau Citra sendiri nih dari nge-make upin wajah nih, bagian wajah yang kayaknya udah paling seneng gitu ketika nge-make upin gitu. Kalau kayak aku kan, aku paling seneng tuh pakai maskara sama lipstick. Aku tuh paling seneng gitu. Kalau yang lainnya kan mungkin capek karena lebar ya wajahnya ya. Kayak pakai foundation tuh kok nggak selesai. Saking banyak ya. Tapi kalau bibir kan cuma segini, Iya. bulu mata juga cuma segini Iya. gitu kan Kak. Nah kalau Citra sendiri kayak mana tuh? Aku paling seneng tuh mata, karena mata tuh bisa, maksudnya istilahnya gini, kalau di make up kadang kan kalau misalnya kita baru pertama make upin itu kadang foundation kan nggak sesuai kayak gitu kan, Betul. itu nggak apa-apa sih asal matanya tuh bagus. Oh. Jadi itu kayak langsung selesai gitu ketika matanya bisa diolah jadi bagus. Kayak contohnya misalnya mata tuh juga bisa kayak misalnya aku pengen deh warnanya tuh campuran gradasi, bisa dimainin gitulah istilahnya tuh lebih di mata. Terus misalnya udah di make upin mata tapi kok kayaknya ada yang kurang, tempel aja bulu mata tuh udah jadi cantik gitu. Oke, berarti kayak ibaratnya kekurangan di wajah tuh kayak orang-orang langsung fokusnya ke mata gitu Fokusnya ya. kayaknya ke mata, makanya aku tuh lebih seneng di daerah mata. Oke, gitu. oke, benar-benar. Tapi emang iya sih kalau Ya udah pakai kan? kacamata, Kalau pakai bulu mata, mohon maaf lahir dan batin ya. Iya. Kalau udah pakai bulu mata tuh kayaknya memang langsung cetar gitu loh. Iya Beda kan? gitu ya. Kalau udah copot gitu udah beda Iya, gitu ya. beda. Udah beda banget gitu, tapi memang menyenangkan ya. Iya, memang menyenangkan daerah situ. Aku paling seneng situ sih. Kalau bisa mata aja yang Iya. di-makeup ya Kak ya. Jadi kayak muka tuh orang lain, matanya aja. tapi bayarannya sama. Bayarannya sama. Itu permintaan banyak orang. Kalau ininya Kepengennya apa? kepengen banget gak kayak nge-make upin siapa gitu? Ini yang mungkin terjangkau atau tidak terjangkau kepengenannya? Lo bermimpilah Oh, yang setinggi mungkin. setinggi mungkin ya. Raisa dong. Oh, iya. Nah, terus kenapa memilih Raisa? Karena dia cantik. Maksudnya emang looknya tuh udah bagus. Udah perfect lah. Jadi tuh itu kayaknya susah gitu kalau di make upin. Oh, men-challenge Iya, diri jadi ya? men-challenge gitu. Kayaknya ini bagus deh kalau diiniin gitu sih. Makanya Oke. pengennya Raisa. Kalau pengalaman make upin saya waktu itu gimana? Kebetulan Mbak Agatha tuh kurus, apa tirus ya daerah pipinya. Jadi tuh enak banget buat Bener. Iya kan? Aku tahu banget itu kayak Iya kan? gampang Gampang pasti make banget upin. itu kayak aduh udah Bener. 30 menit selesai gitu 30 kan. menit persiapannya 3 hari ya Kak ya kebetulan ya. Oh, iya. Dan ini true story, waktu aku wisuda aku nggak make up pakai dia, pakai Iya. yang lebih bagus. Karena gratis yang itu Karena kan. dapat endorse ya. Saya manusia penuh endorse memang. Nah, waktu itu make up wisuda kan gratis Iya. dan karena mungkin gratis jadi kayak dianya juga Sambil seperti kesel mungkin ya. dia katanya kesusahan menemukan tulang pipi saya. Karena kemudian tidak ada ya di sini. Lah gimana ya, namanya juga kecantikannya di situ Iya, mungkin kecantikannya ya Kak ya. hakikinya di situ. Tapi Agatha nih alisnya bagus loh. I know right. Ya, jadi kayak semua orang tuh pasti bisa lah make upin Agatha buat di alis. Buat di alis doang. Thank you ya. Saya anggap itu sebagai pujian. Karena saya orangnya optimis. Optimis dan tidak mau menyakiti hati sendiri karena tangan saya udah capek dari tadi pegangin mic kebetulan ya. Jadi saya kan tetap menjaga hati saya tetap bahagia ya. Setidaknya ada poin plus alis ya. Iya, alis. Apa Enggak ini sih. ya? Instagramku semuanya foto profilnya alis aja Iya, ya. boleh. Jadi bener. kan Cakep kalau gitu ya. misalnya mau bikin fit kan 3 tuh. Alis baru muka Oh gitu. gitu. Terus nanti Iya. kita lihat like-nya paling banyak yang mana ya. Ternyata alis. Aja. Berarti banyak yang setuju sama kamu ya. Enak aja Anda ya. Oke, kalau lagi posisi jalan-jalan ke suatu tempat atau ke kondangan atau malah pas
acara wisuda atau apa gitu. Pernah keganggu nggak sama? kan Kayaknya julid banget ya ini. Oh iya, nggak apa-apa ya. Mohon maaf. Abis ini nanti kita sakramen tobat ya. Karena udah ngomongin orang ya. Enggak. Tapi kan kalau kayak aku kan memang agak sedikit lebay sih. Aku kan memang lulusan sastra Inggris yang kadang kalau orang bikin IG story bahasa Inggrisnya keliru tuh kayak nyinyir gitu ya, nyinyir ya. Ini harusnya ini harusnya apa kayak gitu. Iya. Tapi cuma di dalam hati karena nggak mau masa dibilang sih Mbak kayak gitu. Gak di screen cap terus dikirim. Kayak gini nih, nggak suka saya kalau narasumbernya satu grup sama saya nih. Dia yang biasa nerima kiriman kayak gini ya. Nah, kita lupakan yang saya. Iya. Sekarang balik ke aku lagi. Benar. Nah, itu kalau sebagai orang yang memang suka di dunia make up dan tahu juga kebetulan tahu cukup banyak tentang per make upan, pernah kayak gatel gitu nggak ngebenerin kayak aduh ini orang nih harusnya gini nih, atau kalau nggak itu tadi aduh alisnya terlalu kotak ya, itu pernah nggak? Pernah, tapi mending di aku aja ya. Jadi aku tuh pernah di make upin orang. Terus waktu itu tuh jadi bridesmaid gitu. Jadi pas pertama di make upin kan jadi kayak acaranya tuh pagi sama malam. Nah pagi tuh aku dandan sendiri, yang malam tuh didandanin. Dan dapat dari temanku. Terus habis itu kayak kok gini ya kayak gitu. Langsung aku kan karena aku sedih ya kalau misalnya aku menghapus di depan orangnya langsung. Betul. Maksudnya Anda sudah tahu perasaannya. Sudah tahu perasaannya. Akhirnya aku balik ke kamar, aku ubah semuanya. Jadi kayak matanya aku tambahin. Karena waktu itu maksudnya gimana matanya ditambahin? Ini maksudnya eyeshadownya. Eyeshadow di mata aku tambahin. Terus kayak bulu matanya aku naikin lagi. Terus alisnya aku benerin. Terus kebetulan tuh ternyata yang paling bikin aneh tuh adalah hairdo-nya. Karena hairdo-nya tuh kayak dibikin nempel gitu loh Mbak. Nempel bukannya emang rambut nempel klimis gitu loh, tau gak? Yang kayak yang begini. Iya, yang kan mukanya jadi gendut banget kan. Kalau BCL sih cantik ya. Iya, makanya kebetulan sering BCL ya, seperti sama Marion Jola juga. Iya, kebetulan kalau di saya kok jadi jelek gitu loh. Tapi itu bukan salah Anda. Gitu. Bukan salah Anda. Salah hairstylistnya salah ya. BCL terlalu cakep. Iya, kebetulan. Jadi dia menaikkan standar orang-orang ya dengan rambut klimis. Bener. Begitu, nah ya, kebetulan baiklah. di saya tuh standarnya nggak sampai gitu ya. Nah itu terus akhirnya aku benerin kayak karena waktu itu kayak shadingnya tuh terlalu garis gitu loh. Kayak set gitu kan aneh, kayak apa kok ada penggaris di sini. Untuk Anda yang pernah make up sebut Instagramnya langsung gitu. Enggak kayaknya isinya penuh kayak gini semua sih. Ini acara gereja kan? Acara gereja. Acara gereja. Kok ini ngakak terus ya dari tadi? Ada, ini banyak Romo loh yang nonton. Iya loh. makanya takut saya. Romo Anda, ayo coba Romo Anda siapa? Aduh siapa ya? Dia nggak tahu Romonya sendiri, yang paling pintar ini orang ya. Kelihatan ya kalau setiap minggu ke gereja ya. Iya kelihatan banget kan. Yang kalau tahu parokinya di mana tapi gerejanya di mana. Iya benar. Nggak, misanya di mana gitu ya. Iya misalnya bukan kita loh, bukan kita kan. Bukan kita. Orang lain. Kita mah tahu pasti ya. Nah, kalau ini deh impiannya dari Citra sendiri sebagai MUA, batuk ya. Iya, kalau sebagai MUA sendiri pengennya gimana nih? Apa pengen makin oke di YouTube atau kayak gimana? Iya pengennya sih ke depannya bisa bikin apa ya? Apa Mbak nonton siapa? Silakan lanjut. Kebetulan ke distract nih. Terus ya kebetulan aku pengennya sih bisa fokus ke wedding habis ini. Terus habis itu kan kalau misalnya makeup kan nggak cuma di makeup aja, tapi bisa punya wedding organizer sendiri. Amin, atau misalnya punya ngurusin seserahan. Betul. Jadi istilahnya kalau misalnya pakai aku tuh udah sepaket gitu. Misalnya Citra aku butuh makeup, oke, butuh BO-nya juga nggak? Butuh ininya juga. Istilahnya kayak gitu. Jadi pengennya kayak gitu sih. Oke, dan kebetulan memang Citra sendiri juga sudah melayani per WO-an juga ya. Iya, boleh nanti kalau ada yang butuh ya. Iya, nanti bisa dicantumkan juga Instagramnya bisa. Pokoknya intinya apa yang diminta kita ada gitu. Oh, begitu. Baiklah. Itu kebetulan kamar saya itu kan plafonnya jebol. Bisa Mbak nanti Anda setelah ini. Bisa. Suka saya orang multifungsi begitu ya. Multimedia ini kan jadi bintang tamu tapi tadi usung-usung juga. Usung-usung, bahasanya usung-usung banget ya Kak ya. Oke, kalau impiannya atau juga harapannya bisa collab sama siapa gitu?
Collab sama siapa ya? Kalau collab mungkin sama itu sih Vina Gracia itu tadi, atau sama si Tasya Farasya. Oke, Karena amin, kan amin. udah terkenal. Terus kan pasti kalau misalnya kita bisa collab sama orang yang udah terkenal, otomatis kita juga akan terangkat Pansos ya. derajatnya. Iya, gitu. Panjat terus begitu Ya, ya. kalau sekarang tuh harus kayak gitu kan. Harus benar. Jadi buat teman-teman carilah teman-teman yang terkenal biar jadi terkenal. Benar. Biar bisa pansos Iya, ya. biar bisa Oke. Kita akan mencoba salah satu ini deh, keahlian dari Mbak Citra. Apa itu? Sok-sokan banget tadi udah saya briefing. Kalau ini ada apa namanya yang paling gampang, karena saya nggak pernah pakai alis. Tadi Oke, katanya alis saya oke. Iya. Bisa alisin saya nggak? Boleh kita Ini coba ya. Gimana kameranya aman nggak nih kalau saya dialisin? Aman ya? Ya udah Aman. ambil alisnya Oh, iya. dong. Bentar. Pensil alisnya. Ini dilepas aja. Dilepas boleh. Nah, Satu sisi aja ya, Kak. Satu sisi sebelah sini ya. Masuk nggak? Masuk kan? Biasanya aku pakai pensil alis dulu, terus baru nanti ditambah sama eyeshadow. Oke. Eyeshadow. Silakan. Gitulah. Nah, ini karena alisnya Agatha udah jadi aku nggak perlu ngerik-ngerik gitu. Nah, caranya kayak gimana? Jadi aku biasanya kayak gini. Ini lurusan yang pertama. Terus habis itu ini rada dimiringin, ini berarti paling tinggi itu di sini. Terus yang terakhir itu di sini. Nah, ini udah pas banget nih anunya Agatha. Nah, ini ditarik yang paling tinggi. Set gitu. Ini tinggal diketemuin di sini. Palet. Istilahnya kayak eyeshadow lah. Kalau misalnya nggak punya eyeshadow nggak apa-apa. Kalau nggak punya eyebrow palette bisa pakai eyeshadow gitu. Oke. Nah, warnanya yang paling tua. Saya selesai. Nah, Oke. ini kan aneh nih Mas ya. Kenapa sih? Ini jadinya saya di make upin jadi cantik apa jadi enggak sih ini? Ini contoh yang baik apa yang contoh yang buruk? Oh, yang baik. Oke. Nah, Ini apa nih? Pakai concealer. Oh, biar nggak berantakan ya, Kak? Iya, makanya aku tadi bilang ini masih aneh itu karena it's you. Kesannya. Pesannya. Oke. Lama amat sih ini. Udah. Ya emang bikin alis lama. Oh ya, maaf. Begini, oke. Wah, Anda nutupi banget ya. Kan mau lihat. Oh nanti ya, aneh. kan bisa sayang begini Oh ya. iya bener juga ya. Anda. Kadang otaknya nggak dipakai Pak. Masih grace. Oke, Udah, manis. menurutku udah. Ya, oke. Jadi looknya seperti ini hasilnya. Satu aja, karena satu aja lama. Gimana dua? Ya kan? Seperti ini. Iya ampun, ya Raisa banget gak sih? Oke, silakan kembali ke peraduan. Oke, nah. Dipakai lagi nggak? Pakai lagi boleh. Oke, nah. Terima kasih banyak Mbak Citra. Udah. Oh, udah. Oke, untuk closingnya juga nih, untuk teman-teman yang mungkin juga sedang untuk closingnya juga nih, mungkin juga untuk teman-teman yang sedang let's say merintis hobi di dunia make up atau mungkin masih merasa belum pede untuk nge-make upin orang, bisa meng-encourage juga teman-teman di kamera sana untuk memberikan semangat. Silakan Mbak Citra. Semangat. Aduh, tolong. Ya buat teman-teman yang masih belajar make up dan malu, nggak apa-apa karena emang semuanya tuh dari nol. Jadi kalau misalnya belum bisa ya belajar lagi. Terus banyak-banyak aja dipraktekin ke orang lain. Kalau misalnya belum ada apa ya istilahnya rezeki buat les di MUA atau apa kan karena cukup mahal ya pricey, sebenarnya, benar. pricey ya. Nah kita bisa lihat dari YouTube aja terus kita aplikasiin ke teman. Jadi kayak misalnya hari ini misal sama teman A, terus besok sama teman B, sama teman C, lama-lama tuh nanti bakal tahu oh ternyata bagusnya kayak gini. Terus kita bisa benar-benar. cari-cari dari YouTube lagi. Yes. Intinya jangan berhenti buat mencoba gitu. Asip, learning by doing, doing, ya. iya, Oke. bener. Terima kasih banyak Mbak Citra Sama-sama. untuk sharingnya untuk tamu-tamunya yang memang sekarang ini sedang mencoba untuk merintis usaha Iya. menjadi makeup artist dan juga kalau membutuhkan makeup artist bisa Boleh. langsung menghubungi Mbak Citra di Instagram bawah ini. Iya, di Di sini. Instagram pribadi dan juga Instagram makeup ya, Iya, kebetulan nanti di ada. Instagram. Nanti dan juga follow TikTok ya. Boleh follow TikToknya biar saya jadi selebgram. betul. Dan juga untuk kamu yang sudah menonton, terima kasih banyak. Yang mau ikutan ngobrol dengan berbagai hobi juga bisa langsung kirimkan ke email di bawah ini tentang data diri dan juga hobi kamu. Penjelasan secara singkat aja langsung dikirim ke email dan juga jangan lupa untuk
video ini di-share sebanyak mungkin di grup-grup yang ada di WhatsApp kamu. Plus juga terima kasih yang sudah selalu nonton. Terima kasih untuk Romo dan Suster dan juga semuanya yang selalu mendukung. Terima kasih banyak. Jangan lupa selalu di-like dan juga di-subscribe. Dan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sarangyo. Berkah dalam. Potato Podcast Gregete Tambo.